Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini itu belajarnya itu mengenai float. Nah, jadi float itu istilahnya mengapung atau mengambang ya. Nah, yang jelas dia mengatur posisi secara horizontal sebuah elemen. Nah, ini kita contohkan buat file baru dulu. Simpan float HTML. Nah, kemudian langsung aja satu. Nah, ini kita buat file HTML nya floating dalam CSS. Nah, kita gunakan metode embed, jadi di sini pakai text style. Oke, kita buat dua div ya, kotak ID aja, div ID kotak 1. Nah, kemudian kotak 1 div kotak 2 div kotak 3. Oh ya, kotak 3. Nah, ini kita lihat dulu, buka filenya, foldernya CSS code apa tadi, float. Nah, ini ada 3, kemudian kita bentuk elemennya, beri tinggi tuh, berarti selektornya gunakan pagar ya, kotak 1, kasih tinggi lebarnya 300, tingginya 200. Oke, kita samakan. Nah, kalau sama tinggi lebarnya kita bisa gunakan koma, jadi bisa langsung seleksi 2. Contoh kotak 2. Nah, tambah lagi, ya udah tambahkan aja koma, kotak 3. Kemudian ini kan belum nampak nih. Oke, tapi udah ada jaraknya kan. Nah, ini kita bisa kasih warna, background, color ya, propertinya, kemudian isinya orange. Nah, kemarin udah margin sama padding, kita kasih padding 10. Kalau padding itu berarti jarak terdalam kan. Oke, iya, kita gunakan margin dulu. Marginnya berarti jarak terluar. Nah, udah ada jaraknya. Kemudian ini kan tulisannya gamepad nih, berarti butuh penggunaan padding. Tambah aja padding. Nah, boleh sama 10. Nah, jadi 33. Ini ukurannya 300 kali 200, margin paddingnya 10 masing-masingnya. Nah, sekarang pelajarannya adalah float ya kan. Float, jadi float itu mengapung, jadi atau mengambang. Nah, atau yang lainnya itu dia kegunaannya itu mengatur posisi elemen secara horizontal. Nah, kalau horizontal berarti dari kiri ke kanan. Nah, jadi gini, kita kasih contohnya. Nah, ini kan masing-masing punya display ya, blok. Jadi kiri sampai kanan ini punya dia, nah, wilayah dia, jadi nggak boleh diganggu gugat. Nah, cara ngatasinya kita tambahkan float. Jadi yang kotak 2 ini bisa posisinya di baris yang sama nih, satu blok ini bisa ditempati berapapun selama masih muat. Contoh, ini kita gunakan pada kotak 2, jadi ID kotak 2 dikasih float. Nah, ini float. Contoh kalau float ini ada 4 isi, yang
ada kiri, kanan. Nah ini ya, float, mengapung atau mengatur posisi elemen secara horizontal. Nah, float mengapung atau mengatur posisi elemen secara horizontal. Nah, jadi posisi nilainya float ini, properti float ini ada 4. Yang pertama float left ya, atau left itu kiri, jadi ngapung di sebelah kiri. Kalau right itu ngapung di sebelah kanan. Nah, yang ketiga non. Oke, jadi bisa dikosongkan atau kosong. Oke, kemudian float yang terakhir itu inherit. Nah, inherit ini mengikuti induk. Jadi kalau induknya punya float kiri, ya dia ikut kiri. Oke, lanjut di sini ID kotak 2 kita mau kasih contohnya right ya. Nah, jadi kalau kotak satunya di kiri, kotak 2-nya ini bisa ngapung di sebelah kanannya, walaupun bagian baris atas ini, nah ini milik kotak satunya, jadi dia bisa berdampingan. Oke, nah ini, oh ya, karena kotak satunya belum dikasih float ya, jadi dia ngikuti punya bagian 2-nya, yang 3 ngikut punya bagian 2, jadi kebalik, karena dia memberi untuk yang bagian dia sampai ke bawahnya. Jadi kalau dia menggunakan float kotak 2-nya, berarti dia siap untuk kongsi atau berbagi dengan kotak-kotak yang lain. Nah, ini di sini dia kongsi posisi ini barisnya itu sama kotak yang setelah dia, yang ketiga di sini ya. Nah, kalau mau berdampingan sama kotak 1, berarti kotak satunya juga kita beri float. Nah, contoh kalau kotak satunya itu kita mau kasih float yang kiri, berarti left ya nilainya. Nah, oke, jadi kotak 1 di kiri, kotak 2 di kanan. Nah, kenapa hilang tapi tulisan kotak 3-nya ada di bawah? Ini karena posisi baris kedua ini hasilnya kosong. Kenapa? Karena semua sudah mengapung. Jadi yang satu ini, kotak 1 berada di atas. Nah, kalau di atas berarti yang nggak mengapung itu otomatis posisinya ada di sini. Contoh, nah ini kita sendirikan, berarti kotak 3-nya, oke, di sini kotak 3 kita kasih lebarnya lebih ya, lebih berarti width-nya kita kasih 400. Nah, height-nya kasih 300. Nah, kasih juga background warnanya biar terlihat ya. Di sini kita kasih marun. Nah, ini kita jalankan. Nah, kotak 3 ini ada di bawahnya. Karena apa? Kotak 1 dan kedua ini ngapung. Jadi posisi baris 1 ini cuma ditempati satu kotak yang nggak ngapung. Jadi dia berada paling bawah posisinya. Nah, beda kalau kotak 3 ini kita kasih float juga. Nih, contohnya kita kasih float juga left. Nah, otomatis dia juga bisa posisinya 1 dan 3 ini berdampingan. Kenapa? Yang posisi kirinya itu kan masih sanggup ditempati kotak 3, jadi dia masih berdampingan di bagian kiri pada baris 1. Oke. Nah, yang kotak 2-nya masih di baris 1, tapi karena posisi untuk dia tempat ini, yang kanan ini masih ada space atau ruang kosong, jadi dia masih sanggup di bagian kanan. Nah, kalau kotak satunya kita buat kanan, ya otomatis 1 dan 2 ini berdampingan. Dan kotak 3-nya itu di bagian kiri, karena kotak 3-nya yang di bagian kiri ya. Ini contoh kotak 1 kita buat right.
right. Nah, kotak 1, kotak 2. Nah, siapa yang tempatnya ngapung di bagian kanan duluan? Nah, kotak 1 karena urutan dia diletakkan di sini. Itu kotak 1 duluan. Jadi yang paling awal barisan pertama dari kanan itu kotak satunya. Karena dia juga posisinya di kanan ngapungnya. Ngapung di kanan ada 2, kotak 1, kotak 2. Nah, yang 3 ngapungnya bagian kiri. Mau posisi dia ketiga, keempat, kalau memang ada space di bagian kiri, dan floatnya itu kiri, nah maka dia posisinya di kiri, nggak ngikuti 1, 2, 3 di bagian dari kanan hitungannya, tetap dari kiri, karena dia di kiri. Oke. Nah kalau inherit nih contohnya, kita bisa letakkan 2 kotak ya. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, mari ID kotak 1, floatnya right, kemudian widthnya 200, height-nya 200, backgroundnya hijau ya. Nah, jadi posisi kanan. Nah, sekarang kita kasih di dalam kotak 1 ini, kita buat kelas kecil ya. Nah, di sini kotak kecil. Jadi jangan lupa lagi kalau ini kan kelas, jadi pakai apa? Simbol titik ya. Titik kecil. Nah, kasih width-nya contoh 100 pixel. Nah, height-nya 100 pixel. Nah, warnanya itu contoh abu-abu aja ya. Di sini kotak kecil. Oke. Pertama, kotak kecil ini ada di mana posisinya? Di dalam kotak 1 kan. Nah, kotak kecil ini ada di ID kotak 1 yang floatnya itu kanan. Nah, floatnya yang warna hijau nih ya, kotak satunya itu posisinya ngambang di kanan atau mengapung di kanan. Nah, kenapa ini? Karena tanpa float ya. Kalau tanpa float baru di kiri. Nah, sekarang kita mau coba menggunakan float inherit untuk bagian kecilnya. Ya, kita kasih float, kemudian inherit. Nah, dia otomatis ngikut ke kanan. Ada kan? Nah, jadi kalau induknya di kanan, maka dia ngikut ke kanan kalau nilai dari floatnya itu inherit. Tapi kalau tanpa float, tanpa apungan juga, dia otomatis dimulai dari kiri. Nah, sama seperti kotak-kotak biasa. Nah, kalau non, ya sama. Nah, contoh inherit kan. Inherit berarti ngikut ke kanan. Nah, kalau non, sama seperti tanpa kita menggunakan float. Ya, salah pencet. Nah, sama tanpa menggunakan float. Nah, otomatis di kiri. Kenapa? Default itu kiri, yang tanpa float yang lain. Nah, ini contohnya kan. Nah, tapi karena dia masih di dalam kotak ini, nah kotak ini mengapung di kanan, otomatis dia di kiri, tapi tetap di dalam cakupan kotak satunya tadi. Nah, walaupun dia di kiri, dia tetap di dalam kotak yang kanan. Nah, itu tadi. Oke, ini untuk yang float. Oke, silakan berkreasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.